Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Traputra. Saya NIM 1901639. Saya dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan dari bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, definisi minat. Menurut Selam Metode 2003, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa yang disertai dengan rasa senang dan diperoleh rasa kepuasan. Menurut Sumadi Suryabrata 1988, minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangi sesuatu. Minat adalah sesuatu pemusatan yang tidak disengaja, yang terlahir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungannya. Pendapat serupa menurut M. Ali Subsabri 1995, minat adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat kali ini erat kaitannya dengan perasaan senang, karena dikatakan minat jika terjadi ada perasaan senang terhadap sesuatu. Dalam proses pembelajaran, seorang peserta didik harus mempunyai minat dalam belajar. Menurut Prahmadita 2014, dalam meningkatkan minat belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari motivasi, karena minat seseorang semakin tinggi jika disertai dengan motivasi yang baik. Yang kedua, cita-cita. Karena setiap manusia memiliki cita-cita, maka cita-cita disandingkan dengan faktor internal dalam minat. Yang ketiga, bakat. Di samping inteligensi, bakat merupakan faktor besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari guru, keluarga, dan teman pergaulan. Yang kedua, saya akan mendefinisikan definisi bakat. Bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan menurut Ramsay 2008. Selain itu, Munadar 1985, bakat dapat pula diartikan sebagai kemampuan bawaan yang perlu dilatih dan dikembangkan supaya dapat terwujud. Kemudian, menurut Karono 1979, sebagai segala faktor yang melekat pada diri sendiri yang bersifat laten potensial, yaitu dapat tumbuh dan berkembang secara lebih besar lagi. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Munandar 2015, bahwa bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Yang ketiga, definisi kepribadian. Menurut Al-Maginting 2015 menyatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan karakteristik diri dalam bisa berbentuk pikiran, perasaan, kata hati, temperamen, dan watak. Terdapat beberapa konsep dapat diartikan dengan kepribadian. Menurut Al-Wisol 2012, diantaranya yaitu karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua, watak, karakter yang telah lama dimiliki sampai dengan sekarang tidak pernah berubah. Yang ketiga, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan dengan determinan biologis dan psikologis. Yang keempat, sifat-sifat, yaitu respon yang sama terhadap sekelompok stimulus yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang kelima, ciri, mirip dengan sifat namun dengan kelompok stimulus yang lebih terbatas. Yang keenam, kebiasaan, merupakan respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama. Nah, dalam buku Iskandar Al-Warisi 1999 menjelaskan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan dapat menunjang kesuksesan dan mendapatkan kompetensi di bidang pekerjaan. Dalam suatu peran atau pekerjaan senantiasa dibutuhkan kepribadian yang sesuai dengan lapangan kerjanya. Misalnya, dalam bidang militer, sangat mutlak dalam bidang militer dibutuhkan keberanian, kedisiplinan, ketahanan mental, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi karena lapangan peperangan. Jika tidak memiliki kepribadian seperti itu, maka bisa dipastikan akan gagal.
dalam berkarir ke depannya dan menghambat tercapainya kompetensi di bidang militer. Yang keempat, definisi belajar. Menurut psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku menurut Slameto 2010. Belajar menurut pandangan B.F. Skinner 1958 dalam Schaeffel Sagala 2011 mengatakan belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom atau Nana Sujana 2010 yaitu ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek meliputi penerimaan jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak kemampuan 6 aspek. Meliputi 6 aspek, yakni gerak refleks, keterampilan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan eksplisit dan interpretatif. Yang kelima, definisi kompetensi belajar. Menurut M. Ashan, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang benar-benar dikuasai oleh seseorang yang memang telah menjadi salah satu bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan beberapa perilaku yang sifatnya kognitif, afektif, serta psikomotorik yang bersifat dengan sebaik mungkin. Bahkan menurut Martinez Yamin menyebutkan bahwa kompetensi sebagai kemampuan dasar yang nantinya bisa dilakukan oleh para siswa dan para siswi. Pada proses tahapan pengetahuan, pembelajaran, keterampilan juga termasuk sikap. Menurut Sukamdita 2005 dan Tinta Kusumaningsih 2010, hasil belajar merupakan realisasi dari kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun keterampilan motorik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.